Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi kimia organik fisik mengenai reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Adapun pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas kimia organik fisik. Untuk itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai substitusi nukleofilik, mari kita bahas apa itu substitusi terlebih dahulu. Apa itu reaksi substitusi? Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom atau gugus atom oleh atom atau gugus atom lain. Jadi, dalam reaksi substitusi, suatu atom atau gugus atom yang terdapat dalam rantai utama akan meninggalkan rantai utama tersebut, dan tempatnya yang kosong akan diganti oleh atom atau gugus atom yang lain. Lalu, bagaimana reaksi substitusi nukleofilik? Reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi penggantian atom dari suatu molekul atau nukleofil, atau reaksi substitusi nukleofilik terjadi apabila gugus yang mengganti merupakan reaksi nukleofil. Nukleofil tersendiri dituliskan dengan simbol Nu atau Z, di mana nukleofil merupakan spesies yang mempunyai atom dengan orbital terisi 2 elektron atau 2 pasangan elektron. Contohnya H2O, OH-, ROH, dan NH3. Dituliskan dua persamaan, di mana pada reaksi substitusi nukleofilik, suatu nukleofil atau Z akan menyerang alkil halida pada atom karbon yang mengikat halogen X, sehingga menyebabkan terusirnya halogen oleh nukleofil. Halogen yang terusir disebut dengan gugus pergi. Perlu diketahui bahwa nukleofil harus mengandung pasangan elektron bebas yang digunakan untuk membentuk ikatan baru dengan karbon. Hal inilah yang memungkinkan gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron yang tadinya sebagai elektron ikatan. Contoh reaksi substitusi adalah reaksi antara etanol dengan asam bromida menghasilkan etil bromida. Pada dasarnya, terdapat dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Mereka diimbangkan dengan SN2 dan SN1. Pada SN2, reaksi adalah bimolekuler, yaitu nukleofil dan substrat terlibat dalam langkah penentu kecepatan reaksi dalam mekanisme reaksi. Mekanisme SN2 adalah proses satu tahap yang dapat digambarkan sebagai berikut. Adapun tahapan reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler SN2 yaitu nukleofil menyerang dari belakang ikatan C yang mengikat X. Pada keadaan transisi, nukleofil dan gugus pergi berasosiasi dengan karbon di mana substitusi akan terjadi. Pada saat gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron, nukleofil memberikan pasangan elektronnya untuk dijadikan pasangan elektron dengan karbon. Di sini, reaksi SN2 hanya terjadi pada alkil halida primer dan sekunder. Nukleofil yang menyerang adalah jenis nukleofil kuat seperti CH3O. Sedangkan pada mekanisme SN1, substitusi terjadi dalam dua tahap. Notasi 1 menyatakan reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. SN1 digunakan sebab pada tahap lambat hanya satu dari dua reaksi yang terlibat, yaitu substrat. Tahap ini sama sekali tidak melibatkan nukleofil. Reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler atau SN1 terjadi melalui dua tahapan. Tahap yang pertama atau tahap lambat, ikatan antara karbon dan gugus bebas putus atau substrat terurai. Elektron-elektron ikatan terlepas bersama dengan gugus bebas dan terbentuklah ion karbonium. Lalu, pada tahap kedua, yaitu tahap cepat, ion karbonium bergabung dengan nukleofil akan membentuk hasil atau produk.
gugus pergi terlepas dengan membawa pasangan elektron dan terbentuklah ion karbonium. Pada tahap kedua ini, ion karbonium terbentuk dengan nukleofil membentuk produk. Mekanisme reaksi SN1 hanya terjadi pada alkil halida tersier. Nukleofil yang dapat menyerang adalah nukleofil basa sangat lemah seperti H2O, CH3CH2OH. Pada reaksi SN1 terdiri dari 3 tahap reaksi. Sebagai contoh adalah reaksi antara 1 butir bromida dengan air. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah suatu jenis reaksi organik di mana 2 substituen dilepaskan dari sebuah molekul, baik dalam 1 atau 2 langkah mekanisme. Reaksi 1 langkah disebut dengan reaksi E2, sedangkan reaksi 2 langkah disebut dengan reaksi E1. Mekanisme E1 merupakan reaksi eliminasi unimolekuler. E1 terdiri dari 2 langkah mekanisme, yaitu ionisasi dan deprotonasi. Reaksi E1 biasanya terjadi pada alkil halida tersier. Reaksi ini berlangsung tanpa kuat, melainkan dengan basa lemah. Reaksi E1 mirip dengan reaksi SN1 karena sama-sama menggunakan intermediate karbokation. Pada tahap 1 atau tahap lambat, reaksi eliminasi adalah merupakan tahap penentu laju dari reaksi keseluruhan. Suatu reaksi E1 yang khas menunjukkan kinetika order pertama dengan laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi alkil halida saja. Nah, sedangkan pada tahap 2, basa itu merebus sebuah proton dari sebuah atom karbon yang terletak berdampingan dengan karbon positif. Elektron ikatan sigma karbon hidrogen bergeser ke arah muatan positif. Karbon itu mengalami hibridisasi dari keadaan sp3 ke keadaan sp2 dan terbentuklah alkena. Karena itu, suatu reaksi E1 berlangsung lewat zat antara karbokation, maka tidak mengherankan bahwa alkil halida tersier lebih cepat daripada alkil halida lain. Sedangkan mekanisme E2 merupakan reaksi eliminasi bimolekuler. Reaksi E2 hanya terdiri dari 1 langkah mekanisme, di mana ikatan karbon hidrogen dan karbon halogen terputus membentuk ikatan rangkap. Reaksi E2 dilangsungkan oleh alkil halida primer dan sekunder. Reaksi ini hampir sama dengan reaksi SN2. Reaksi E2 secara khusus menggunakan basa kuat untuk menarik hidrogen asam dengan kuat. Dari gambar menunjukkan bahwa dengan anak panah bengkok menyatakan pendorongan elektron. Dalam reaksi E2, seperti pada reaksi E1, alkil halida tersier bereaksi paling cepat dan alkil halida primer paling lambat. Bila diolah dengan suatu basa, alkil halida primer biasanya begitu mudah bereaksi substitusi sehingga sedikit alkena terbentuk. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.